Ya, sejarah pembentukan G20 sendiri memang tujuannya itu adalah untuk mencari solusi atas krisis ekonomi yang melanda dunia. Krisis yang terjadi sejak 2008 melanda Amerika, lalu negara-negara Eropa. Kemudian muncullah inisiatif dari G7 atau negara-negara kelompok negara-negara maju untuk memperluas cakupan dari penyelesaian krisis ini dengan melibatkan negara-negara yang sedang tumbuh, termasuk Indonesia dan 20 negara yang global GDP atau yang memiliki GDP terbesar di dunia diajak terlibat untuk mencari solusi bersama atas penyelesaian krisis yang tengah melanda dunia sekarang. Nah, memang dalam sejarahnya sejak penyelenggaraan di Amerika pertama kali, lalu kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pertemuan G20, memang ada kesan bahwa G20 ini sendiri belum ada hasil yang berarti, tapi tidak berarti bahwa G20 ini tidak penting, karena negara-negara yang terlibat di dalamnya adalah negara-negara dengan nilai GDP terbesar di dunia bersama IMF dan World Bank. Tujuan utamanya memang untuk menyelesaikan krisis. Hanya saja beberapa strategi penyelesaian krisis ini mengalami pergeseran secara signifikan sejak pertemuan G20 yang berlangsung di di Korea ya. Jadi sejak saat itu pertemuan G20 ini mulai membawa isu-isu baru di dalam agendanya dan di G20 Indonesia sekarang isunya itu benar-benar bergeser 180 derajat. Kalau dulu tema-temanya itu masih investasi, infrastruktur, lalu kemudian isu-isu stabilitas ekonomi internasional dan seterusnya. Tapi sekarang isunya itu bergeser cukup keras, cukup tajam ya, cukup signifikan ke 3 isu utama sejak COVID-19, yakni isu COVID itu sendiri, recovery ekonomi pasca COVID, lalu isu digitalisasi di seluruh dunia ini, dan yang ketiga itu adalah isu transisi energi. Nah, ini tiga-tiganya merupakan satu agenda yang dipandang sebagai jalan keluar. Sebelumnya agenda ini tidak muncul sebagai mainstream, sebagai isu utama. Tapi di pertemuan kali ini, sejak COVID-19 melanda dunia, dan sejak kegagalan dari berbagai agenda-agenda sebelumnya, maka terjadilah pergeseran yang mendasar sekali. Saya rasa dengan 3 agenda yang diusung sekarang, asal serius ya dilaksanakan. Misalnya recovery ekonomi pasca COVID. Recovery ekonomi pasca COVID itu sebetulnya bisa dilaksanakan dengan benar asal terjadi pergeseran paradigma dalam penyelesaian masalah COVID-19. Paradigma penyelesaian masalah ini harus digeser menjadi cara-cara yang lebih sosialistik, menjadi cara-cara yang lebih kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi tantangan G20. Apabila ini dikerjakan dengan serius, saya kira 3 agenda ini sangatlah signifikan, sangatlah berarti ya bagi tonggak, bagi milestone untuk menyelesaikan krisis yang sudah terjadi selama ini. Jadi mungkin tidak akan semudah membalik telapak tangan, tetapi kalau agenda-agenda ini dijalankan dengan serius, dengan paradigma yang benar. Pertama, paradigmanya dulu mesti benar. Jadi kalau selama ini paradigmanya ini sangat liberalistik, kapitalistik, maka harus digeser menjadi cara-cara yang lebih sosialistik dan kemanusiaan. Maka isu G20 ini kan recover together ya. Jadi pulih bersama. Ini bukan mekanisme pasar kalau recover together, tapi mekanisme yang lebih pada cooperation, kerjasama dunia.
kerjasama negara-negara dengan GDP terbesar untuk mau mengubah paradigma pembangunan global menjadi paradigma yang lebih sosialistik dan kemanusiaan. Ya, Indonesia sebagai G20 presidensi menjadi momentum penting karena ini untuk pertama kali ya secara geopolitik posisi Indonesia ini menjadi punya relevansi dan secara objektif, selain secara geopolitik, secara objektif memang Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk bisa membantu dunia untuk mengatasi masalah, misalnya dalam isu climate change. Indonesia itu sudah dikategorikan sebagai climate superpower, artinya negara dengan luas wilayah, kekayaan biodiversity dan hayati, kekayaan hutan yang sebetulnya bisa menjadi jawaban atas krisis iklim yang terjadi sekarang.